Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evianti. Bagaimana dengan keadaan teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di podcast Evianti. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengamatan dalam psikologi. Jika kalian mendengar kata pengamatan, apa yang ada di dalam benak kalian? Manusia mengenal dunia real, baik dirinya sendiri maupun dunia sekitar tempatnya berada dengan melihat, mendengar, membau, dan mengecap. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati. Sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu disebut modalitas pengamatan. Dalam hal ini, menurut Dr. Randes Muhyiddin Syah, MID, mengatakan bahwa pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberikan arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Manusia sendiri ikut menciptakan dunia pengamatannya sendiri. Apa yang diamati dan cara mengamati tergantung pula pada pengalaman, perhatian, perasaan, keinginan, dan dugaan seseorang. Apa saja yang termasuk dalam modalitas pengamatan? Baiklah, saya akan membahasnya. Yang pertama adalah penglihatan. Menurut objeknya, masalah penglihatan itu digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu melihat bentuk, melihat dalam, dan juga melihat warna. Kemudian yang kedua adalah pendengaran. Mendengar atau mendengarkan adalah menangkap atau menerima melalui indera pendengaran. Pendengaran yang dimaksud yaitu terhadap bunyi-bunyi yang bersangkutan. Ini berarti bahwa apa yang baru saja didengar tidak akan segera hilang, melainkan masih terngiang dan masih turut bekerja dalam apa yang didengar atau terdengar pada saat berikutnya. Karena hal yang demikian itu, maka bunyi dapat berfungsi menjadi 2 macam, yaitu sebagai tanda dan juga sebagai lambang. Bunyi atau suara dapat digolongkan atas dasar 2 cara. Yang pertama, berdasarkan atas keteraturan dapat kita bedakan antara gemericik dan nada. Selanjutnya, nada biasa dibeda-bedakan atas dasar tinggi rendahnya, intensitasnya, dan timbrenya. Kalau kepekaan terhadap tinggi rendah suara itu besar sekali, maka kepekaan terhadap intensitas nada adalah kecil. Artinya, nada-nada yang berbeda sedikit saja frekuensinya dapat diamati perbedaannya. Sedangkan nada-nada yang berbeda sedikit intensitasnya tidak dapat diamati perbedaannya. Lalu selanjutnya ada lagi yaitu rabaan. Istilah raba mempunyai 2 arti. Yang pertama, meraba sebagai perbuatan aktif yang meliputi juga indera keseimbangan atau kinestesi. Lalu yang kedua adalah pengalaman raba secara pasif. Lalu yang kedua adalah pengalaman raba secara pasif yang meliputi pula beberapa indera atau kemampuan lainnya, yaitu indera untuk sentuh dan tekanan, indera untuk mengamati panas, indera untuk mengamati dingin, indera untuk merasa sakit, dan juga indera untuk vibrasi. Selanjutnya ada pembauan. Pembauan ini di dalam arti psikologi, bau dan pembauan masih sedikit sekali diteliti oleh para ahli, walaupun dalam kehidupan sehari-hari secara populer kita telah menyaksikan pengaruh bauan-bauan kepada aktivitas manusia. Kemudian ada lagi pengecapan. Mengecap adalah menangkap objek yang berupa kualitas rasa benda atau sesuatu dengan
Selanjutnya adalah pengecapan. Mengecap adalah menangkap objek yang berupa kualitas rasa, benda, atau sesuatu dengan menggunakan lidah sebagai alat pengecap. Dengan adanya pengamatan, maka pintu gerbang untuk masuk pengaruh dari luar, baik pengaruh dunia fisik, pengalaman, maupun pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia mengamati lingkungan sekitarnya, baik sikap atau perbuatan yang kita lakukan. Dampak dari pengamatan tersebut akan sangat besar dirasakan, terutama bagi anak-anak dalam usia perkembangan, yaitu usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan serta apa yang kita perbuat. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam bertutur kata, bersikap di depan anak-anak dalam usia perkembangan tersebut. Secara otomatis mereka akan merekam dari pengamatan yang mereka lihat. Kemudian mereka akan menirunya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang pengamatan dalam psikologi. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami apa yang dimaksud dengan pengamatan dalam psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.